Inception 2020 adalah sebuah film yang menceritakan seorang beauty blogger bernama Alexa. Meskipun Alexa dari pekerjaan yang selalu mengajarkan tutorial kecantikan, tapi dia sendiri sangat takut untuk menjalani operasi plastik. Kebetulan suatu hari Alexa dan teman-temannya tanpa sengaja harus berhadapan dengan seorang dokter psikopat ahli bedah. Nah, apakah Alexa bisa mengatasi ketakutannya? Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, skuy langsung aja ambil posisi rebasan. Film dimulai dengan sebuah pernyataan dari koran bahwa polisi tengah melakukan pencarian terhadap seorang buronan dokter ahli bedah psikopat berantai yang masih bersembunyi. Dokter psikopat ini telah melakukan berbagai macam praktek mengerikan terhadap para korbannya. Beberapa pasiennya telah diubah menjadi boneka lumpuh. Diduga insiden ini berlangsung selama 4 tahun, sedangkan pencarian besar-besaran terus dilakukan untuk seorang gadis berusia 17 tahun yang menghilang. Di satu sisi, dikisahkan seorang beauty blogger bernama Alexa tengah bersama seorang dokter untuk memulai operasi plastik. Namun, meskipun seorang beauty blogger, Alexa sangat takut untuk menjalani operasi plastik, hingga akhirnya dia memilih untuk membatalkan dan kembali pulang ke rumah. Alexa tinggal di rumah bersama pacarnya yang tampan bernama Matt. Memiliki pacar seorang beauty blogger tentu harus ekstra sabar jika kenyataannya Alexa banyak dikelilingin oleh fans maupun para lelaki yang menyukainya. Tapi karena hal itu, Matt menjadi posesif ketika mengetahui Alexa berhubungan dengan teman-teman prianya. Walaupun Alexa sukses dalam karir, tapi tidak dengan keluarganya. Alexa memiliki adik bernama Becca yang sama sekali tidak bahagia menjalani hidup. Di suatu tempat, Alexa berhasil menemukan adiknya yang kabur dari rehabilitas narkoboy. Walaupun begitu, Alexa sangat sayang adiknya dan mengajak Becca untuk pergi bersamanya. Singkat waktu, Alexa, Matt, dan Becca tiba di kediaman teman mereka bernama Carl. Dari situ terlihat Carl sangat kaya. Ia memiliki rumah yang sangat indah di pinggir pantai. Ia pun memiliki pacar bernama Trinity Lee dan tinggal bersama sahabat baiknya bernama Kenny. Seperti biasa, mereka pun saling berbincang-bincang satu sama lain. Kebetulan Trinity seorang penyanyi. Carl pun mencoba memperlihatkan lagu baru Trinity kepada mereka. Namun begitu Carl ingin memutar lagu itu di laptop pribadinya, Kenny segera sadar bahwa dia telah menghilangkan laptopnya Carl. Carl pun sangat kecewa karena data-data penting telah tersimpan di laptop tersebut. Tidak habis ide, akhirnya mereka berhasil melacak keberadaan laptop itu melalui ponsel. Tapi anehnya, titik lokasi laptop dengan keberadaan mereka sangat jauh. Mau tidak mau, Kenny selaku yang bertanggung jawab atas hilangnya laptop, ia pun diminta Carl untuk segera mengambilnya. Dari perjalanan yang jauh, akhirnya Kenny tiba di salah satu rumah. Seorang nenek keluar dan bersikap baik kepada Kenny. This is my home. I'm really sorry to bother you, but My family, that's... Anehnya, sebelum Kenny menjelaskan tujuannya, nenek itu mengajak Kenny masuk dan memberikannya cemilan kue. Namun setiap kali Kenny mau menjelaskan, si nenek selalu menyela pembicaraannya. Kenny nampak heran dengan sikap nenek itu. Akhirnya, secara diam-diam Kenny segera mencari keberadaan laptop tersebut. Seorang anak aneh bernama Timothy muncul. Sambil memegang laptop, Timothy mengajak Kenny untuk bermain. Kenny yang nampak kesal, ia pun berusaha mengejar tim yang berlari ke sana-sini. Dan sesuai latar keluarga ini yang begitu misterius, tim mendorong Kenny untuk memasuki basement. Di mana Kenny melihat terdapat ruangan operasi dan beberapa benda eksperimen aneh. Tapi Kenny begitu kaget ketika melihat seorang wanita terkurung dengan wajah yang menyeramkan. Tersirat, mungkin saja wanita itu gadis 17 tahun yang telah menghilang.
Tanpa pikir panjang, Kenny berusaha menyelamatkannya. Namun, sementara itu, Carl, Alexa, dan yang lainnya mulai khawatir. Waktu sudah mulai gelap, tapi sampai sekarang Kenny belum memberikan kabar sama sekali. Tidak mau terjadi sesuatu, akhirnya mereka semua sepakat untuk bergegas pergi menyusul Kenny. Setibanya di sana, mereka melihat mobil Kenny. Dari situ mereka mulai curiga bahwa telah terjadi sesuatu. Satu kesepakatan disetujui, Becca diminta untuk tetap tinggal dan berjaga-jaga, sementara yang lainnya mencoba untuk masuk. Nenek aneh itu pun kembali membukakan pintu, tapi kali ini seorang pria bernama Gene Cunningham muncul untuk menyambut mereka. What can I do for you folks? Mereka pun takut dan tidak mau masuk. Carl yang memang sudah kesal, tanpa basa-basi dia meminta Gene untuk mengembalikan laptopnya dan memanggil Kenny untuk keluar. Namun dengan caranya tersendiri, Gene berhasil memujuk mereka untuk masuk dan memberikan hidangan kecil. Carl dan Sam semakin terbawa suasana ketika Gene memberikan sebuah minuman yang sangat dia sukai. Lalu, dari beberapa obrolan, Gene mengaku bahwa dia adalah seorang dokter spesialis operasi plastik. Where do you practice? Saat di tengah obrolan, nenek aneh datang sambil membawa sepiring makanan. Karena melihat nenek aneh melahap makanan dengan rakus, dari situ mereka mulai curiga. Sedangkan itu, mereka sangat muak karena Gene selalu mengalihkan topik terlalu jauh dari tujuan mereka datang. Dengan penuh emosi, Sam dan Carl memperingati Gene dengan serius. Dan akhirnya, Gene membawa Kenny keluar. Tapi betapa terkejutnya mereka saat melihat Kenny sudah tewas dalam kondisi mengerikan. Sometimes in the medical field, no matter how careful, you'll be much more successful. Belum sempat melawan, Sam dan Carl tumbang akibat meminum minuman yang sudah diberi obat. Kemudian Gene bersama putranya yang bernama Philip membius Alexa dan Trinity. Sementara itu, Becca yang masih menunggu di mobil, tiba-tiba pintu bagasi terbuka oleh sendirinya. Begitu dia keluar untuk melihat, secara tiba-tiba Becca dikagetkan oleh kemunculan tim. Awalnya Becca hanya menganggap anak itu adalah anak biasa yang nakal, tapi Becca tersadar tengah di ruangan operasi bersama Dr. Gene dan Philip yang siap untuk membedah. Sedangkan yang lainnya masing-masing terikat di tempat yang berbeda. Semuanya telah dikenakan pakaian layaknya seorang pasien rumah sakit. Terlihat Carl tengah berada di bak mandi yang dipenuhi oleh bongkahan es batu. Carl berusaha keluar, tapi saat dia bangun, betapa syoknya ketika dia melihat kedua kakinya sudah terputus. Meskipun begitu, Carl masih bersikeras untuk melarikan diri. Sambil menahan rasa sakit, Carl berhasil menyeret dirinya sampai berada dekat di pintu keluar. Tapi usahanya pun sia-sia karena Dr. Gene segera mengetahuinya dan membawanya kembali. Carl dibawa ke ruang operasi, di mana terdapat Becca yang tengah pingsan, dan Philip membawa Trinity dengan kursi roda. Trinity sangat bersedih ketika dipaksa menyaksikan bagaimana Dr. Gene memotong kulit mata dan bibir bagian bawah Carl. Sementara di suatu ruangan, Alexa dan Matt tersadar dari pingsannya. Saat itu, tim datang menghampiri Alexa. Sepertinya tim begitu menyukai Alexa dan mengajaknya bermain. Sehingga hal itu dimanfaatkan Alexa agar dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. I love it. So you want to play? Yeah. Tim membebaskan Alexa dan membiarkannya pergi. Di luar, Alexa tidak tahu bahwa Becca telah ditangkap juga. Dia pun mencari pertolongan ke sana ke sini, hingga akhirnya seorang pengemudi wanita bernama Marcia mau membantu Alexa. Thank you. Ia pun menjelaskan semua apa yang telah terjadi dan meminta Marcia mengantarkannya ke polisi. Namun baru saja Alexa merasakan lega, tiba-tiba, Please, this is where everything happened. I need to go. Don't.
Benar-benar apes. Ternyata Marcia adalah bagian dari keluarga psikopat itu yang merupakan istri dari Dr. Jean. Tentu saja usaha kaburnya sia-sia. Alexa pun dibawa kembali ke rumah. Di ruang operasi, Dr. Jean yang sibuk untuk melakukan pembedahan selanjutnya kepada Serenity, dia tidak tahu bahwa Matt berhasil melepaskan diri. Secara diam-diam, Matt membangunkan Becca yang masih terpengaruh obat bius. Mereka berdua pun bersama-sama menuju ke basement untuk membebaskan teman yang lain. Kebetulan Dr. Jean sedang tidak ada di tempat, akan tetapi terjadilah perkelahian sengit yang dimana peristiwa itu menyebabkan Trinity tewas. Lalu Philip membawa Alexa masuk ke ruang operasi. Terlihat kondisi Alexa tidak berdaya di kursi roda dengan wajahnya yang sudah dioperasi. Kemudian Dr. Jean mengeluarkan suntikan untuk membius Matt. Lalu, ia pun membuat perasaan Alexa semakin tersakiti dengan cara membiarkan Alexa menyaksikan bagaimana Dr. Jean memotong tangan pacar kesayangannya. Saat itu, para psikopat tidak sadar bahwa Becca tengah bersembunyi. Alhasil, secara tiba-tiba, Becca berhasil melukai bola mata Philip. Hal itu pun membuat Dr. Jean marah. Tapi saat Jean mencekik Becca hingga tewas, Alexa mampu menusuk Dr. Jean dan melarikan diri. Di ruang atas, meskipun Alexa berhasil membunuh Marcia, tetapi Philip tidak membiarkannya kabur begitu saja. Beruntung tim datang membantu, akhirnya Alexa bisa melarikan diri keluar rumah. Dan pada saat itu, sepasang remaja tidak sengaja menemukan Alexa yang kesusahan. Mereka pun kaget dan segera memberikan pertolongan. Namun sialnya, belum sempat tancap gas, Dr. Jean bersama Philip tiba-tiba datang. Apes, kedua remaja ini berhasil dilumpuhkan. Namun dari situ terlihat seorang pemuda pahlawan kesiangan muncul sambil merekam. Dua psikopat ini yang teralihkan, Alexa berhasil melarikan diri dengan mobil. Namun tanpa disadarinya, tim sudah berada di dalam mobil itu. Akhirnya mereka berdua bisa bermain bersama dan segera pergi menjauh. Pada adegan terakhir, scene memperlihatkan bagaimana Dr. Jean tidak memperdulikan Alexa yang kabur. Dan sekarang dia mendapatkan korban baru yang tidak lain merupakan sepasang remaja tadi yang dilumpuhkan. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Inception. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!